di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Setiap tahun lulusan sekolah menengah dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam permainan hidup dan mati. Jika Anda menang, Anda bisa mendapatkan bonus besar dan berhasil meninggalkan kota. Jika kalah, Anda akan tinggal di sini selamanya atau mati dalam permainan. Beberapa dari permainan ini melibatkan menginap di lemari es, dikejar anjing di hutan, atau disengat lebah yang ditutup matanya. Permainan ini benar-benar mengerikan. Tahun lalu, 2 lulusan meninggal karena permainan tersebut. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi antusiasme orang lain terhadap permainan tersebut. Karena melarikan diri dari kota mati ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Hanya Xiaomei yang sangat jijik dengan permainan semacam ini. Meskipun dia pengecut dan penakut, dia merasa selama dia bisa mendapatkan cukup uang melalui pekerjaan paruh waktu, dia bisa diterima di universitas impiannya. Namun di hari wisuda, ibunya yang pecandu narkoba datang mencari masalah lagi. Something about the starter, you know how Bo's truck eats gas. That's all I got. Pada hari itu, Xiaomei pulang dan menemukan bahwa semua uang yang dia simpan untuk kuliah telah dicuri oleh ibunya. Dia berlari untuk bertanya kepada ibunya, tetapi ibunya tidak memikirkannya sama sekali. Justru memarahinya karena menjadi serigala bermata putih. Where are the clothes? I bought you had eating no the food. right. I'm That paying money for it. was fucking food. Dalam keputusasaan, Xiaomei bergegas ke arena permainan sekaligus. Dia berubah pikiran dan harus memenangkan uang dari permainan untuk meninggalkan rumah. Permainan tahun ini adalah sistem poin. Permainan pertama adalah melompat dari tebing. Semakin tinggi lompatannya, semakin tinggi poinnya. Tetapi semakin tinggi levelnya, semakin berbahaya. Karena akan ada lebih banyak batu di bawah, dan Anda akan kehilangan hidup Anda jika Anda tidak hati-hati. Untuk amannya, beberapa kontestan mulai melompat dari tebing terpendek. Meski tidak memiliki banyak poin, mereka masih bisa melewati level tersebut. Namun, gadis ini memilih tebing yang tinggi. Tetapi ketika tiba gilirannya dia melompat, dia mulai menjadi penakut, dia gemetar dan melihat ke bawah tanpa dasar, dan para siswa di sekitarnya bersorak untuknya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melompat. Ketika Xiaomei ada di sini, dia tahu bahwa jika ingin menjadi yang terdepan dari yang lain, Anda harus mendaki ke puncak tebing tertinggi dan mendapatkan poin tertinggi. Di bawah pengawasan teman-teman sekelasnya, dia mengambil keputusan dan melompat turun dengan berlari. Harus berjalan di atas jembatan papan tunggal pabrik tanpa tindakan perlindungan apapun di bawah. Jika mereka jatuh secara tidak sengaja, konsekuensinya akan menjadi bencana. Permainan ini adalah sistem pengurangan poin. Setiap orang harus menyelesaikannya dalam waktu 90 detik. Semakin lambat Anda, semakin banyak poin yang dikurangi. Jika poin menjadi negatif, Anda akan keluar. Orang pertama yang bermain adalah Xiao Pang. Dia melihat ke jembatan papan tunggal yang tinggi, dan tiba-tiba sedikit gemetar. Waktunya dimulai. Di tengah teriakan teman sekelasnya, dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Beruntung dia akhirnya berhasil menyeberangi jembatan. Ketika saya mencapai akhir, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tantangan selanjutnya adalah Xiaomei, meskipun dia melompati tebing tertinggi. Itu adalah lompatan kemarahan yang dalam setelah dikhianati oleh ibunya. Tapi sekarang, dia hanya bisa bertahan dan bergerak maju dengan keberaniannya sendiri. Ketika pengatur waktu dimulai, Xiaomei sedikit malu-malu. Setelah 5 detik, dia mengambil langkah pertama. Para siswa di bawah bersorak untuknya, tetapi itu jelas tidak berpengaruh. Lambat laun, mereka mulai mengejek. Pada saat ini, Xiaomei terhuyung-huyung, dan tiba-tiba berlutut di jembatan. Untungnya, ada seorang anak laki-laki di depan garis finish. Dazuang terus menceritakan lelucon buruk kepadanya. Dengan bantuannya, Xiaomei akhirnya menyeberangi jembatan dengan mulus, tetapi Xiaomei tidak tahu. Dazuang ini jauh dari sesederhana yang dia pikirkan. Pemain berikutnya adalah Xiao Shuai, yang juga merupakan karakter yang kejam. Di permainan tebing terakhir, dia tidak memilih lompat tebing terpendek seperti siswa lainnya. Tetapi memilih tebing tertinggi kedua dan berhasil melompatinya. Oleh karena itu, Xiao Shuai ini adalah kontestan dengan skor tertinggi kedua setelah Xiaomei.
Ketika tiba gilirannya untuk bermain, Xiao Shuai tidak takut, matanya tegas dan dia melangkah maju. Tetapi tiba-tiba seberkas sinar laser hijau mengenai wajahnya, dan semua orang berseru. Da Xuang tersenyum jahat, karena laser hijau adalah tembakannya yang besar, menyeramkan, dan licik. Saya sangat iri dengan Xiao Mei dan Xiao Shuai yang memiliki nilai tinggi. Dia ingin memenangkan permainan dengan membunuh para pesaingnya. Namun, ini jelas tidak membuat Xiao Shuai merasa terintimidasi. Dia meraih jembatan dengan satu tangan, mengaitkan dek jembatan dengan kakinya, dan membalikkan badan dengan tampan. Para siswa di sekitarnya bertepuk tangan, dan Xiao Shuai juga mencapai garis finish dengan mulus. Mereka saling menggoda, permainan ini terlalu sederhana. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka mungkin harus membayar harga nyawa mereka di game berikutnya. Game ketiga adalah petualangan bertani. Peserta harus melewati ladang jagung menuju rumah petani dan mencuri barang miliknya untuk mendapatkan poin. Jangan remehkan permainan ini, karena ladang jagung penuh dengan jebakan. Sedikit kecerobohan, seperti tikus ini, akan membayar mahal. Sahabat Xiao Mei dan Xiao Shuai bertindak bersama, tetapi ketika mereka berjalan, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukan jalan mereka. Sahabat itu mengusulkan untuk berpisah, dan Xiao Mei juga sangat senang. Tetapi di tengah perjalanan, sahabat itu kembali ke Xiao Shuai, mengatakan bahwa dia takut pada kegelapan dan ingin berakting dengannya. Segera, sahabat saya dan Xiao Shuai datang ke rumah petani. Mereka telah merencanakan untuk waktu yang lama. Sahabat saya bertanggung jawab untuk menarik perhatian petani. Sementara Xiao Shuai menyelinap masuk melalui pintu belakang. Tetapi ketika Xiao Shuai pergi, sahabat saya melihat sebatang pohon di tanah. Pada saat yang sama, dia mendengar pesaing lain datang, dan segera bersembunyi di lapangan dan menunggu. Tampaknya pacar ini jelas bukan orang yang baik, dan dia menarik perhatian petani sesuai rencana. Adapun petani, dia adalah orang tua yang pemarah, sampai seseorang masuk, dia mengeluarkan senjatanya dan menembak ke sekeliling. Pada saat ini, Xiao Shuai mengambil kesempatan untuk menyelinap ke dalam rumah dan berhasil mendapatkan barang-barangnya. Di sisi lain, Xiao Mei yang sedang berjalan sendirian mendengar suara tembakan di kejauhan. Mungkin itu adalah lingkaran cahaya sang protagonis. Dia menemukan sebuah sumur di ladang jagung, dan dia berjalan dengan rasa ingin tahu. Ternyata ini adalah ruang bawah tanah, dan ketika dia berjalan ke ujung lorong, dia menemukan bahwa itu adalah rumah petani. Namun anehnya, dia menemukan daftar kontestan dalam permainan hidup mati di rumah petani. Poin mereka juga tertulis di sana, jadi dia dengan cepat mengambil gelas. Mengambil kesempatan untuk mengambil barang-barang di rumah, dan melarikan diri dengan lancar. Sejauh ini dalam permainan, skor tertinggi masih Xiao Mei dengan 200 poin. Kedua adalah Xiao Shuai dengan 175 poin, dan kontestan lainnya semuanya 150 poin. Permainan keempat adalah petualangan rumah hantu. Peserta harus masuk ke rumah hantu bersama-sama. Siapa yang bisa memecahkan teka-teki di rumah hantu terlebih dahulu akan mendapat tambahan 50 poin. Xiao Mei dan sahabatnya bertindak bersama. Tetapi di tengah permainan, mereka dikunci di ruangan kecil oleh orang lain, dan mereka tidak bisa keluar. Yang lebih menakutkan adalah seorang kontestan ingin mengambil sebuah mesin. Tapi tidak menyangka generatornya ada kerusakan dan seluruh rumah terbakar. Yang lain mati-matian melarikan diri dari rumah berhantu. Hanya menyisakan Xiao Mei dan sahabatnya yang terperangkap di ruang rahasia yang sempit ini. Pada saat kritis, Xiao Mei tidak punya pilihan selain mengangkat sahabatnya dan membiarkannya melarikan diri melalui jendela kaca di pintu terlebih dahulu. Karena apinya terlalu besar, sahabatku bilang dia ingin meminta bantuan orang lain. Jadi dia lari duluan, meninggalkan Xiao Mei duduk di kamar kecil sendirian menunggu mati. Beruntungnya Xiao Mei mendobrak pintu dengan pecahan kayu, keluar dari rumah yang terbakar sendirian, dan akhirnya berhasil diselamatkan. Ini adalah drama Amerika terbaru Panik. Ini memiliki total 10 episode, dan setiap episode memiliki permainan hidup dan mati. Apakah pemenang akhirnya adalah pria tampan yang bijak dan pemberani? Atau Xiao Mei?